Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang pembuatan hidroponik dengan menggunakan media tanam, sekam bakar, dan kokopet. Mau tahu? Yuk simak videonya! Tahap pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya, di sini kami menggunakan parutan kelapa, wadah, dan serabut kelapa. Selanjutnya, parut serabut kelapa sampai muncul butiran-butiran seperti pasir dari serabut kelapa. Lalu, lakukan terus-menerus sampai dirasa sudah cukup untuk diisi ke dalam wadah. Setelah itu, rendam serbuk sabut kelapa ke dalam air tawas agar menghilangkan zat tanin pada serbuk sabut kelapa. Masukkan tawas ke dalam ember dan isi air secukupnya. Lalu, hancurkan butiran kristal sampai larut. Setelah larut, masukkan ke dalam wadah. Setelah membuat larutan air tawas, masukkan serbuk sabut kelapa, lalu campurkan sampai merata dan diberi air secukupnya. Tunggu selama 1 hari supaya zat tanin yang terdapat di serbuk sabut kelapa menghilang. Setelah direndam selama 1 hari, pisahkan serbuk sabut kelapa dan air tawas, lalu diperas sampai air tidak menetes lagi, dan dibilas dengan air bersih. Lakukan terus-menerus sampai 10 kali agar menurunkan kadar asam, tanin, dan jamur. Memasang wadah atau tempat yang digunakan sebagai penopang tanaman. Untuk bahan-bahannya, kami menggunakan kain fanel dan wadah netpot. Selanjutnya, pasangkan kain fanel pada lubang di bawah netpot. Setelah dipasang, tutupi lubang-lubang di sekeliling netpot dengan menggunakan alat tester. Masukkan kokopet yang sudah jadi ke dalam netpot sampai terisi penuh. Lalu, taruh netpot yang berisi kokopet ke dalam lubang pada paralon. Tahap pertama adalah persiapan alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang diperlukan pada media tanam sekam bakar. Untuk alat dan bahannya, kami menggunakan sekam padi, korek api, dan sabut kelapa. Selanjutnya, hidupkan api menggunakan sabut kelapa dan masukkan ke lubang tersebut. Lalu, kipasi agar api cepat membara. Lalu, tutup lubang dengan sekam padi sampai terbakar sehingga warna sekam padi berubah warna menjadi hitam. Setelah sekam padi berubah warna menjadi hitam, lalu pindahkan ke dalam ember. Selanjutnya, masukkan sekam bakar yang sudah jadi ke dalam netpot. Setelah terisi penuh, lalu taruh netpot yang berisi sekam bakar ke dalam lubang pada paralon. Pada tahap ini, kami menggunakan sistem pengairan melalui listrik, karena tidak perlu melakukan penyiraman tanaman secara manual, dan penyediaan oksigen pada tanaman lebih baik. Selanjutnya adalah pembuatan pupuk organik cair dengan menggunakan nasi basi. Untuk alat dan bahannya, kami menggunakan botol, corong, gula, pisau, nasi basi, ember, baskom, dan gayung. Selanjutnya, iris tipis gula merah agar mudah dilarutkan. Masukkan gula ke dalam wadah, lalu diberi air secukupnya hingga larut. Masukkan nasi basi, campurkan dengan larutan gula, beri air secukupnya hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan air 4 sebanyak 5 tutup botol ke dalam larutan gula dan nasi basi. Pindahkan ke dalam ember lalu tambahkan air secukupnya. Masukkan semua bahan yang sudah tercampur dalam wadah atau botol, dan jangan sampai terisi penuh agar tidak mengeluarkan gas saat dibuka. Lalu, lubangi setiap lubang tutup botol. Biarkan selama 5-6 hari agar mikroorganisme berkembang biak lebih banyak. Inilah hasil dari pembuatan pupuk organik cair yang siap digunakan. Tahap pertama, letakkan 2 lembar tisu lalu percikan air sampai terasa sudah lembab. Selanjutnya, cuci benih untuk memisahkan antara benih yang bagus atau yang tidak. Letakkan benih di atas tisu. Lalu, tutup dengan tisu kembali, kemudian beri percikan air secukupnya. Simpanlah benih di tempat yang gelap dan rutin diberi air sampai terasa sudah lembab agar tidak kering.